Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastuti Rahmawati Arum dari K3 2017 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai proposal tugas akhir yang berjudul Analisis Penerapan K3 menggunakan metode HIRAK dengan pendekatan FTA dalam identifikasi bahaya dan resiko pada kegiatan unit produksi Billet Steel Plant atau BSP pada peleburan baja. Dari proposal ini terdapat 3 bab yang ingin saya sampaikan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian. Selanjutnya untuk timeline penelitian sendiri terdapat 4. Yang pertama studi literatur yang akan dilakukan pada bulan Agustus hingga November, kemudian studi lapangan pada bulan September hingga Oktober, lalu pengumpulan data dari September hingga Oktober, dan terakhir pengolahan data pada bulan Oktober hingga November. Yang pertama bab 1. Pada bab 1 terdapat 5 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat, dan yang kelima batasan masalah. Untuk latar belakang sendiri, dari data kasus kecelakaan pada perusahaan industri manufaktur, terutama industri peleburan baja, mengindikasikan adanya risiko keselamatan kerja yang tinggi, sehingga diperlukan analisis mengenai bahaya dan risiko keselamatan kerja tersebut, di mana nantinya akan diketahui tingkat risiko dan dapat diberikan pengendaliannya. Dalam hal ini saya menggunakan metode HIRAK dan pendekatan FTA. Lalu untuk rumusan masalah terdapat 5, yakni bagaimana penerapan K3 pada industri manufaktur, kemudian bagaimana bahaya dan risiko keselamatan kerja pada unit produksi BSP pada peleburan baja, kemudian bagaimana pelaksanaan identifikasi bahaya dan risiko, lalu bagaimana pengendalian bahaya dan risiko tersebut, lalu bagaimana solusi penerapan K3 yang baik dan benar. Kemudian untuk tujuan penelitian, yakni mengetahui penerapan K3 pada industri manufaktur, lalu mengetahui bahaya dan risiko keselamatan kerja, yang ketiga mengetahui pelaksanaan identifikasi bahaya dan risiko, lalu mengetahui pelaksanaan pengendalian bahaya dan risiko tersebut, lalu mengetahui solusi penerapan K3 yang baik dan benar. Lalu untuk manfaat penelitian terdapat 2, yaitu bagi penulis sebagai latihan tugas akhir dan pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian, serta dapat menjadi pengalaman yang nyata terkait dengan aplikasi ilmu K3 nantinya. Kemudian yang kedua bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan saran dan masukan mengenai penerapan K3 dengan menggunakan metode HIRAK dan pendekatan FTA dalam kegiatan identifikasi bahaya dan risiko pada unit produksi tersebut. Lalu yang terakhir adalah batasan masalah. Dalam proposal ini, peneliti hanya menggunakan metode HIRAK dengan pendekatan FTA dalam identifikasi bahaya dan risikonya. Lalu yang bab kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya sampaikan berupa pengertian dari K3, kemudian pengertian dari sistem manajemen keselamatan kerja, di mana sistem manajemen K3 ini merupakan manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian pengertian dari kecelakaan kerja, di mana penyebabnya dari 80% berupa bahaya unsafe dari pekerja sendiri atau keadaan tidak aman, kemudian yang sisanya merupakan penyebab yang belum ditentukan, bisa dari. Lalu terdapat pengertian dari bahaya, di mana merupakan sumber energi, situasi atau perilaku atau kombinasi yang memiliki potensi mencederai manusia, kerusakan atau menjadi penyebab gangguan, di mana bahaya keselamatan kerja berupa bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan kerja yang menyebabkan luka, cacat hingga kematian, serta kerusakan properti dan kerugian. Jenis bahaya diklasifikasikan secara garis besar menjadi bahaya mekanik dan elektrik.
Kemudian yang selanjutnya adalah risk assessment. Dalam pengendalian risiko, memastikan kontrol risiko dari proses, kemudian operasi atau aktivitas, lalu pada tingkat yang dapat diterima. Di sini terdapat likelihood dan severity atau consequence, di mana likelihood sendiri menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, sedangkan severity adalah seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nilai dari likelihood dan severity ini nantinya akan digunakan untuk menentukan risk rating atau risk level. Yang selanjutnya adalah pengertian dari HIRAC atau Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control, yang merupakan serangkaian proses guna mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin maupun non-rutin di setiap perusahaan, yang kemudian akan dilakukan penilaian risiko dari bahaya yang teridentifikasi. Pada akhirnya, HIRAC nanti akan dibuat program pengendalian bahaya agar dapat meminimalisir tingkat risiko dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Terdapat 5 pengendalian risiko, yaitu eliminasi atau menghilangkan bahaya, substitusi dan yaitu menggantikan sumber risiko, kemudian rekayasa engineering, mengubah desain tempat kerja, mesin atau peralatan, serta proses kerja menjadi lebih aman. Kemudian ada administratif, yaitu memfokuskan pada penggunaan prosedur sebagai langkah mengurangi tingkat risiko, dan yang terakhir adalah pemakaian APD. Dan terakhir dari tinjauan pustaka, yaitu pengertian dari FTA, yang merupakan analisis metodologi menggunakan model grafis untuk menunjukkan analisis proses secara visual. FTA memungkinkan untuk identifikasi kejadian gagal berdasarkan penilaian probabilitas yang gagal, probabilitas kegagalan. Titik awal analisis FTA ini yaitu mengidentifikasi mode kegagalan pada top level suatu sistem. Fault tree analysis ini mengilustrasikan keadaan komponen-komponen sistem atau basic event dan hubungan antara basic event dan top event. Hubungan tersebut dinyatakan dalam gerbang logika, kemudian digambar dengan diagram fault tree analysis dapat disusun sebagai kaca dan minimal cut set. Yang selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, identifikasi awal, yaitu identifikasi potensi bahaya dan resiko, kemudian menggunakan metode HIRAC dan pendekatan FTA untuk mengetahui pengendaliannya. Kemudian studi pustaka yang dilakukan untuk mencari referensi sebagai acuan dalam permasalahan yang selanjutnya studi lapangan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung proses produksi, juga melakukan pengamatan potensi bahaya dan resiko. Kemudian metode penelitian. Setelah mengetahui skor tertinggi HIRAC, kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan fault tree analysis. Yang selanjutnya flowchart penelitian. Di sini dimulai dengan perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, lalu batasan masalah. Lalu ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini diambil dari data profil perusahaan, kemudian data kecelakaan pada tahun 2016, lalu temuan potensi bahaya. Kemudian untuk pengolahan data sendiri, penilaian risiko dengan metode HIRAC, kemudian setelah skor tertinggi didapat, dilakukan analisis dengan fault tree analysis. Lalu dilakukan analisis, lalu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran, data yang telah dianalisis kemudian bisa ditarik kesimpulan. Kemudian dapat diberikan saran dari hasil pelaksanaan penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya pengumpulan data yang dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini merupakan hasil observasi pada perusahaan, yaitu temuan potensi bahaya dan resikonya yang ada di unit produksi, dan wawancara langsung dengan pihak ketiga di perusahaan. Kemudian untuk data sekunder, data yang didapatkan dari arsip-arsip perusahaan,
dan data historis perusahaan periode sebelumnya yang berhubungan dengan data yang akan digunakan. Selanjutnya, analisis data. Analisis data ini didapat dan dihitung, kemudian diidentifikasi. Data yang diolah dalam penelitian ini merupakan penilaian risiko potensi bahaya pada bagian produksi billet steel plant. Kemudian berdasarkan penilaian risiko potensi bahaya dapat diklasifikasikan kategori risikonya. Kemudian didapatkan skor tertinggi pada penilaian risiko yang potensi bahaya. Selanjutnya, membuat pohon kesalahan atau fault tree pada skor tertinggi dan penilaian risiko potensi bahaya sehingga didapatkan minimal cut set. Demikian proposal tugas akhir yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan.